Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo, yang kami hormati Ketua-Ketua unit, yang kami hormati Ustadz-Ustadzah wali kelas 1, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1, dan yang kami cintai anak-anak kami kelas 1 tahun ajaran 2020-2021. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan yang melanda negara kita dan belahan dunia yang lainnya, kita masih dapat untuk bertemu kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mempersingkat waktu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan urutan acara pada masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2020-2021 di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, disusul kemudian dengan sambutan dari kepala sekolah, kemudian pengenalan wali kelas baru, dilanjutkan dengan penyampaian program kerja wali kelas 1, pembacaan doa, dan terakhir adalah penutup. Untuk pembukaan seperti yang kami awali tadi, dan untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Dan untuk selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Konan Abrori, siswa kelas 6 SDMT, dan Ananda Aspa Nesya Az-Zakia, kelas 3 SDMT. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi
sanasimuhu 'alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah iz aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lebih bahagia dan lebih mantap untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, itulah tadi Ananda Muhammad Konan Abrori kelas 6 dan Ananda Asfa Neisya Azakia kelas 3. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Kepala SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Saiful Bahri MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 SDMT Ponorogo kelas 1 baru di tahun pelajaran 2020 dan 2021 serta seluruh pemirsa yang melihat channel ini. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah yang hadir pada ruangan ini, dan tentu yang bersemangat anak-anakku SDMT Ponorogo kelas 1 baru tahun ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua walau lewat dunia maya yang rencananya tatap muka langsung sudah kita setting sedemikian rupa, bergelombang, bershift selama 4 hari, 140 anak dibagi 35, nanti akan didampingi orang tua. Kita siapkan di aula ini untuk bertemu, bertatap muka dengan kami, berpasang-pasangan. Kita skenariokan sedemikian rupa tingkat keamanannya bisa kita jamin, tapi rupanya hal ini tetap urung kita lakukan karena memang situasi pandemi di Ponorogo ini sedang kurang menyenangkan, ya, belum begitu kondusif untuk diadakan, sehingga mohon maaf apabila kami secara mendadak membatalkan acara tatap muka ini. Insya Allah hal ini bisa dimaklumi oleh kita semuanya, dan mungkin ada sebagian kita langsung plong, takut kenapa-napa. Ya. Kenapa kemarin kita mengadakan acara? Ya rasanya gimana? Orang baru mau tatap muka, mau ketemu, tiba-tiba kita mau mengadakan perjalanan selama 6 tahun, tidak ada tatap muka, tahu-tahu ada tugas online, kan itu rasanya mesti tidak enak lah ya. Kita ingin langsung tatap muka dulu, nanti kita jabrian, kita ngobrol di grup ini dengan siapa, kan jelas. Nanti anak-anak itu mau ikut kegiatan ada di Google Classroom secara online dengan ustadznya, kan jelas. Ini ustadzku yang mana gitu. Kalau itu tatap muka, wah insya Allah perasaan-perasaan itu bisa terjawab dengan adanya tatap muka. Tapi gimana lagi, ya inilah keadaan yang memaksa kita.
untuk tetap seperti ini harus masih jauh ya, sekalipun jauh dekat di hati. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat beliau dengan cara kita ikuti tuntunan beliau, sunnah-sunnah beliau dalam mengarungi hidup ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya mewakili SDMT Ponorogo selaku Satuan Pendidikan ingin mengucapkan sugeng rawuh, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anakku sekalian di SDMT ini. Walaupun yang datang adalah hatinya saja, ya, hatinya saja, tidak fisiknya, tetap kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SDMT ini. Dan anak-anakku yang lagi nonton, ya, kamu dengan ini kita nyatakan resmi, kita kukuhkan sudah menjadi siswa SDMT Ponorogo per hari ini, tanggal 13 Juli 2020. Jadi kamu sudah berhak mengatakan saya siswa SDMT Ponorogo. Nah, itu ya. Jadi kamu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar SDMT Ponorogo. Dan ingat, sekarang orang tua kalian bukan hanya yang ada di rumah. Orang tua kalian sekarang bertambah, yaitu ustadz, ustadzah yang ada di SDMT. Semua yang ada di SDMT adalah keluarga kalian. Nah, bayangkan ya, sekarang kamu tambah keluarga. Begitu nanti kamu masuk ke sini, kamu harus sadar, oh ini adalah rumah saya yang baru. Ini adalah keluarga saya yang baru. Jadi keluarga kalian tidak hanya di rumah, tapi juga ada di SDMT. Itu ya. Jadi semangat ya, jangan sampai nanti waktunya sekolah, waktunya masuk ke sekolah, ogah-ogahan, berat, ingat-ingat sama mama papanya, abi uminya, ya, ingat-ingat terus. Padahal di sini sudah ada ayah ibunya. Nanti ada ustadz-ustadzah nanti akan mengenalkan diri nanti kepada kalian. Jadi jangan sampai ada pikiran merasa asing dengan sekolahnya. Ini sekolah kalian, ya. Di sini banyak. Ada teman-teman kamu, kakak-kakak kelas kamu, jumlahnya ada 700-an. Ada 798. Ya. Jadi bersama kalian ini total segitu itu. Ya. Jadi banyak sekali di sini, semuanya bergembira ya. Nanti pulang itu jamnya sore itu enggak terasa, bahkan sampai jam 5 sore. Jadi pesan Ustadz tetap semangat. Anak-anakku sekalian, ini karena online, jadi kita mau melihatkan seperti apa kondisi sekolah, mungkin agak sulit juga. Tapi mungkin bisa Ustadz bacakan poin-poinnya, ini akan ditampilkan gambarnya. Ini contoh-contoh area-area yang di SDMT ya. Ini contohnya. Ini SDMT dari akan muncul di layar nanti ya. SDMT gedungnya ini, kantor dari depan. Nah, ada tulisan SDMT. Masuk ya, nanti akan keluar di sini. Berikutnya ada ruang kelas. Ya, ini ruang kelasnya. Ini UKS. Nah, kalau ada yang sakit bisa mampir sini ya. Pura-pura sakit ya jangan ke sini ya, enggak boleh pura-pura ya. Ini UKS-nya ada sekitar 4 bed ya. Ada 4 bed. Ada petugas khususnya. Mbak Dila, Ustazah Dila ya, petugas kesehatan. Jurusan Mbak Adel ya. Petugas kesehatan. Ada lagi dapurnya. Ting. Nah, ini dimasak. Nanti ada sekitar 8 orang tukang masak. Biar makanannya fresh, jadi tidak catering. Bisa ada sayur, ada kuah. Ya, ini nanti kalian akan antri di sini. Harus ngambil sendiri, ya. Jangan sampai diambilkan Ustadz. Jadi piket ngambil di sini. Ada rak-raknya ini, ada gambarnya di sini. Berikutnya ada lagi tadi dapur sudah. Berikutnya adalah perpustakaan. Ini perpustakaannya. Ada ratusan judul buku di sini. Ada ribuan judul buku dan kita update setiap hari. Ada cerita-cerita, dongeng-dongeng yang disukai oleh kamu tentunya, ya. Ada lagi ruang multimedia. Ding. Ya, ini komputer ini. Ini tempat komputer, jumlahnya 28 set, nanti satu kelas bisa langsung masuk ke sini. Nanti kamu ada jadwalnya masuk sini. Kalau seandainya di kelas 1 belum, nanti di kelas berikutnya pasti dapat
bagian. Berikutnya ada lagi ruang aula. Nah, ini ruang aula. Ruang aula ini berkapasitas lantai bawah itu sekitar, kalau untuk sholat jamaah sekitar 400 sampai 450, bagian atas 200. Kalau untuk pertemuan kurang lebih sekitar 200 sampai 300. Apalagi nanti kalau sudah ruangannya full penuh bisa lebih besar dari itu. Berikutnya adalah lapangan. Ini lapangan olahraga. Ini tempat kalian nanti berolahraga bersama ustadz-ustadz, guru-guru olahraga. Ada lagi masjid. Masjid ini adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah Ranting Ronowijayan. Kita juga biasa menggunakannya. Nanti untuk kegiatan sholat duha ada sebagian yang ada di sini. Ada lagi RO, ini mesin RO. Jadi minumnya di sini, mohon maaf, diolah secara dari mesin RO yang TDS-nya, yang kualitasnya insya Allah jauh lebih baik dibanding minuman-minuman terkenal yang beredar. Jadi ada, kalau di sekolah itu ada iuran galon sekian itu nanti kita kelola sendiri. Dan insya Allah ada labanya dikemanakan? Kita arahkan untuk peningkatan fasilitas. Ya, jadi jangan ragu, jangan tentang kondisi air yang ada di SDMT. Dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang ada di SDMT, anak-anakku, yang kalian nanti akan saksikan langsung, kalian manfaatkan langsung, dan disitulah kita nanti akan beraktivitas dan meningkatkan diri. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati dan anak-anak yang penuh semangat, Ustadz di sini tidak berdiri sendiri, tidak bekerja sendiri, ada tim yang bekerja bersama kita, yang sama-sama bahu-membahu mengelola SDMT Ponorogo. Dan di awal pertemuan ini perlu kiranya kita memperkenalkan beliau-beliau, karena sesungguhnya SDMT menjadi sekolah kebanggaan di Ponorogo ini, insya Allah amin. Itu karena jerih payah beliau-beliau ini. Akan kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Ustadzah Yeni Rahmawati SPD. Silahkan berdiri Ustadzah. Beliau ini adalah Waka 1, Wakil Kepala Sekolah 1. Tugas beliau mengkoordinir berapa unit yang mengelola kegiatan siswa. Di SDMT ini ya, sekaligus kita sampaikan ada 4 unit. Ya, ada 5 unit internal yang mengelola kegiatan siswa. Ada yang mengurus tentang akademik siswa, ada yang mengurusi tentang ekstrakurikuler siswa, ada yang mengurusi tentang pembinaan karakter melalui bimbingan sholat, pembinaan keagamaan, kepanduan. Ada juga di sini tentang itu namanya unit sebuah ya. Ada lagi tentang Korlas, koordinator wali kelas. Jadi wali kelas di SDMT ini atau kelas di SDMT ini ada 30, wali kelasnya ada 30, itu dikoordinatori oleh koordinator jumlahnya 2 orang. Ada lagi LP3K. LP3K itu adalah lembaga pembinaan, pengajaran dan pengembangan Al-Quran. Itu ada 1 unit khusus, sekitar ada 16 orang timnya. Dan total kelima unit ini dikoordinatori biar sinkron satu sama lain, simultan sama lain oleh beliau Ustadzah Yeni Rahmawati SPD. Berikutnya yang kedua adalah Ustadz Aziz Iwan Mutakin ST SPD. Monggo Ustadz untuk jumeneng sebentar. Nah, ini bisa panjenengan pirsani. Beliau adalah Waka 2 yang membidangi urusan hal-hal yang terkait tentang sumber daya sekolah termasuk yang eksternal. Adapun unit yang beliau koordinasikan ada 4. Yang pertama adalah unit Sarpras, ada unit personaliat atau kepegawaian, ada unit humas, dan ada BUMS. Ini keempat unit ini dikoordinasikan oleh beliau. Didaya gunakan sumber daya yang ada di sekolah ini bagaimana bisa menopang dan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SDMT. Itu tadi sudah ada 4 plus 5 unit. Ada lagi 1 unit yaitu unit
bendahara dan unit TU itu tergabung dalam satu kesatuan unit kerja kepala sekolah langsung dibawahi oleh kepala sekolah. Itu secara singkat tim kerja kami. Ini bisa kita undang untuk berdiri satu persatu siapa aja yang hadir di sini. Yang pertama kita perkenalkan dari sebelah kanan yaitu Ustadz Zaka. Ini silahkan Ustadz Zaka berdiri. Beliau adalah ketua unit ekskul, salah satu unit internal mengurusi ekskul kegiatan siswa tentunya. Yang kedua Ustadz Farid Ma'ruf Fauzi Mustafa. Ini adalah sebagai ketua LP3K membidangi tentang pembinaan Al-Quran. Berikutnya adalah ketua unit kurikulum. Dalam hal ini sebenarnya adalah Ustazah Yuli Hartini karena beliau sedang menghadapi musibah, baru ditinggal oleh ibunya sehingga tidak bisa hadir. Ya, kita berdoa semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Saat ini diwakili oleh wakil unitnya yaitu Ustadz Agus Arifuddin Amsa SPD. Kemudian sebelahnya adalah Ustadzah Alfi Marsidah. Beliau adalah ketua unit Ismuba. Ini bidangi tentang keagamaan, pembinaan kepanduan. Ismuba itu artinya kalau di SDMT di Lembaga Muhammadiyah Al-Islam, Kemuhammadiyahan, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu Ismuba. Ada lagi yang di ujung yaitu Ustadzah Habibah. Ustadzah Habibah ini adalah ketua Korlas, koordinator wali kelas. Ada dua, beliau bersama Ustadz Jainal. Dalam kesempatan ini tidak bisa hadir. Ini Ustadzah Habibah Nur Habibah SPD bersama Ustadz Jainal Abidin SPDI. Beliau berdua berkolaborasi mengkoordinir seluruh wali kelas yang jumlahnya 30. Itu yang hadir di sini yang bisa kami perkenalkan. Nanti ada sesinya tersendiri untuk memperkenalkan wali kelas. Itu saja yang bisa kami kenalkan dari tim inti atau struktur di SDMT. Bapak Ibu sekalian, itulah di antara tim kita. Beliau-beliau ini masuk jajaran struktural di SDMT. Ada beberapa sub yang beliau koordinir. Berikutnya perlu kami sampaikan tentang program SDMT ya, terkait dengan visi misi SDMT apa. Kalau kita paparkan di sini tentu akan panjang lebar, memakan waktu yang panjang. Perlu kita sampaikan secara globalnya bahwasanya visi SDMT itu ya kurang lebih senada, sejalan dengan visi nasional yaitu pendidikan karakter. Cuma kalau tekanannya karena SDMT ini di bawah Persyarikatan Muhammadiyah selaku penyelenggaranya, maka titik tekannya karakter seperti apa? Yaitu karakter yang Islami. Jadi mencetak generasi bangsa, generasi umat yang cerdas dan berkarakter Islami, itulah sasaran utamanya SDMT. Sedangkan karakter jenis apa gitu yang menjadi pilihan, menjadi karakter strategis yang kita ambil. Banyak karakter dan semua karakter tentu akan kita bidik, tetapi ada satu karakter yang kita utamakan. Kalau ada karakter kejujuran, karakter kerjasama, karakter kesungguhan, keuletan, ada lagi karakter yang kita bidik yaitu karakter kemandirian. Kenapa kemandirian? Bapak Ibu sekalian, kemandirian ini menurut kami merupakan salah satu karakter yang sangat vital, yang sangat strategis. Karena apa? Karena menurut penelitian dalam sebuah buku yang berjudul Tuntas Kemandirian, di situ disebutkan bahwasanya anak yang sering dibully temannya itu karena tidak mandiri. Karena dia biasa tergantung sama orang tuanya, ketika dia bersama teman-temannya misalnya makan minta diladenin ustadz, nyuci piring minta dibantuin ustadz, mau wudu, mau menyingsingkan baju saja minta dibantuin ustadz, dan mau apa saja dibantuin ustadz. Bagaimana yang terjadi? Anak-anak yang lain tentu akan merasa risih, dan disinilah awal bully itu. Jadi gara-gara anak-anak yang tidak mandiri, akhirnya dia dibully, atau dengan kata lain
di antara sebab anak dibully yang paling utama karena dia kurang mandiri. Jadi kita mohon tidak buru-buru menyalahkan anak-anak yang lain, kenapa tuh anak saya dibully. Kita periksa, insya Allah sebab terbesarnya adalah kurang mandiri. Berikutnya adalah tentang anak yang tidak mandiri. Itu bisa terancam IQ-nya merosot. Mungkin di TK menampak kecerdasannya, di PAUD nampak kecerdasannya, di SD nampak kecerdasannya, tetapi nanti ketika sudah SMA, menginjak remaja dan memuda kuliah, jangan heran kalau ada banyak anak-anak, kenapa dulu anak saya SD berprestasi sekarang SMA merosot, kenapa kuliahnya nggak tuntas-tuntas, padahal dulu dia itu cemerlang. Usut punya usut, setelah diteliti melalui banyak riset, kata kuncinya adalah tidak mandiri. Sekali lagi tidak mandiri. Karena masa-masa yang seharusnya dia kerjakan pada masa-masa itu dia harus mandiri. Dia tidak ada yang membackup, yang menolong, akhirnya apa? Akhirnya prestasinya merosot, IQ-nya bahkan merosot, dan bisa DO dari sekolah, bisa putus kuliah dan sebagainya. Maka sangat strategis sekali. Dan banyak hal lain akibat dari ketidakmandirian ini, seperti anak yang sholatnya berantakan, ada lagi yang sampai broken home, sampai yang banyak kasus ya, banyak kasus kenakalan remaja ternyata disebabkan oleh kemandirian yang tidak tuntas. Bapak Ibu sekalian, kalau kemandirian ini menjadi satu titik fokus dari pendidikan karakter di SDMT, maka tentunya kita menyiapkan langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama dan yang utama tentu yang datang dari sekolah. Langkah-langkah dari sekolah simpel kita sampaikan, yaitu simultannya kegiatan-kegiatan untuk menopang pendidikan karakter, baik KBM-nya. Jadi kegiatan pendidikan pembelajarannya yang formal diarahkan ke sana. Kalau lagi ujian yang jujur. Kalau mau mengerjakan, kalau alat-alat tulis harus dicukupi sendiri. Jadi anak sendiri dilabeli, kalau hilang tanggung jawabnya seperti apa, kalau belum lengkap tanggung jawabnya seperti apa, seragamnya seperti apa, harus disiapkan seperti apa. Ini kita usahakan datang dari anak. Jangan kita siapkan semuanya. Nanti kita harus kompak nih dari orang tua dan sekolah, sama-sama kompak nih, kita saling komunikasi. Jadi Pak Ibu tolong barang-barangnya ini anak-anak disiapkan sendiri ya, jangan sampai anak yang menyiapkan. Maaf, jangan sampai orang tua yang menyiapkan. Jadi misalnya harus bawa buku ini, baju ini, tolong usahakan biar anak yang menyiapkan. Ini dari aspek KBM, nanti dari ekskulnya, dari kegiatan keagamaannya, dari pengembangan diri dan macam-macam kegiatan nanti kita arahkan kepada situ. Pada pengembangan kemandirian anak. Adapun tadi titik yang pertama, adapun poin yang kedua itu datangnya atau suksesnya kemandirian ini datangnya dari mana? Dari orang tua. Ini terus terang aja ya. Pincang. Kalau misalnya sekolah simultan mengadakan macam-macam kegiatan diarahkan, tapi di rumah nggak diteruskan. Di rumah beda ceritanya. Di sini diajari sopan santun, maaf. Di rumah anak dibiarkan ngomong asal, nyun sewu, meniru yang abadi sekitarnya. Mungkin maaf ya, mungkin di lingkungan kita steril, tapi mungkin tetangga sebelah ada di situ tempat nongkrong anak muda, omongannya maaf, misuh lain sebagainya. Kita biarkan. Harus kita protek anak ini. Mau nggak mau kita protek. Nanti kan nggak gaul, anak nggak jadi kuper, nggak apa-apa. Saran didik memang harus diprotek. Gak bisa anak itu selama masa pendidikan memang dia jauhkan dari pengaruh-pengaruh seperti itu. Minimal kita minimalisir lah, ampun ngantos dicul nih. Nggih. Nanti tahu tetangganya seperti itu, tempat nyun sewu nggih, tempat anak nongkrong yang ndak karuan seperti apa, hidupnya itu serba santai, serba ngaco, serta apa, kita biarkan ke sana. Waduh. Percuma Bapak Ibu, saya itu percuma. Nanti di SDMT mau diapakan juga, pindah ke lembaga manapun juga, kalau akhirnya pulang ke tempat yang seperti itu akan percuma. Itu saya yakin bisa kita pahami bersama. Jadi dua faktor utama dalam pendidikan ini tentunya dari sekolah itu apa,
dan dari orang tua apa. Ini harus simultan. Dan kunci ketiga adalah komunikasi antara sekolah dan orang tua. Kita harus dasarkan kerjasama permitraan ini dengan prasangka baik. Kalau sudah prasangka baik, nanti akan kebuka komunikasi. Tapi kalau sudah prasangka buruk, bawaannya marah. Jadi ini sekolah ngapain sih bikin acara-acara gini? Nah, gitu ya. Itu biasanya datangnya dari prasangka buruk. Tapi kalau kita prasangka baik, oh mungkin maksudnya sekolah seperti ini ya. Tapi kok kayak seperti ini ya. Coba mungkin insya Allah ada niat apa ya sebenarnya sekolah, kayaknya ada tujuannya baik ini. Coba saya tanyakan. Lebih baik begitu. Dikonfirmasi ke sekolah kalau ada hal yang tidak jelas. Itu kami lebih suka dibanding nanti ada hal tidak puas kemana tidak apa, itu larinya malah bukan ke sekolah. Larinya tahu-tahu kita dapat panggilan dinas, minta konfirmasi ada orang tua gini. Wah, ini kita harapkan jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi. Tahu-tahu mungkin kita ada diminta keterangan oleh pihak dewan, oleh wartawan. Dari mana informasinya? Dari orang tua ternyata. Jangan sampai kita harapkan, jangan sampai seperti itu. Kami lebih suka panjenengan langsung menemui kami, menghubungi kami terbuka ya. SDMT ini selalu terbuka luas. Bisa lewat wali kelas dulu langsung kepada kepala sekolah, akan kita terima dengan sebaik-baiknya. Ini poin penting ya, karena ini adalah dasar permintaan kita adalah saling percaya, saling berprasangka baik. Itu Bapak Ibu. Berikutnya tentang trik pengajaran selama atau bagaimana sih mendidik karakter di rumah. Itu sedikit saja yang akan kita sampaikan beberapa video ya. 2-3 video akan kita filmkan. Video yang pertama yaitu video ini menggambarkan tentang betapa 1000 kata-kata itu akan kalah dengan satu contoh. 1000 kata-kata baik, nah bangun pagi nah sholat tepat waktu nah ayo ngaji ayo belajar rajin tapi begitu kita mencontohkan hal yang bertolak belakang, memberikan model hal yang bisa ditiru anak yang berbeda, anak akan memilih apa yang bisa dilihat dan ditiru. Ayo nak belajar kita nyuruh anak belajar nduk belajar nduk, tapi kita nonton TV, anak akan sangat berat untuk belajar. Tapi kalau ayo belajar kita baca buku ya. Saya nggak ngajarkan pura-pura baca buku ya, ini ada adik-adik yang nonton ini, jadi ya baca buku beneran atau apa, atau mendampingi dia. Ayo sholat jangan sampai anaknya disuruh sholat kita sambil masak itu baik. Tapi kalau kita nyuruh anak sholat sebenarnya kita masak ya nggak sinkron. Nyuruh anak sholat kita juga sholat. Jadi seperti itu. Jangan sambil ayo dek cepet bangun dek, ayo ini sudah malam, sudah siang ayo buru berangkat. Jangan, nggak akan mandi, nggak akan manjur itu. Kata psikolog seperti itu. Coba Anda taruh sotelnya, terus datangi tempat tidur anak, bimbing dia ke tempat kamar mandi. Jadi ulangi terus menerus, insya Allah akan jadi. Mari kita lihat video berikut ini. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap anak di rumah kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Di mana semakin besar anak,
tentu tanggung jawabnya semakin kompleks dan semakin banyak. Tugas kita sebagai orang tua membimbing anak, mengingatkan anak, membimbing anak, dan mengingatkan anak. Seperti saat kita membangun tanggung jawab anak untuk tidak meninggalkan pakaiannya di kamar mandi setiap kali habis mandi. Kita membimbing anak untuk melakukan itu, kita mengingatkan, kita bimbing lagi, dan kita mengingatkan. Tantangannya justru dari orang tua yang tidak mempunyai kesabaran untuk melakukan itu secara setahap demi setahap. Akhirnya saat dia melihat kembali baju yang tertinggal, maka dia ambil daripada dia mengingatkan, dan kadangkala anak tidak suka selalu diingatkan. 1 kali dia ambil, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali. Apa yang terjadi dari diri anak? Anak berpikir, setiap kali saya meninggalkan baju saya di kamar mandi, selalu ada sapu jagat yang mengambil baju itu. Berarti saya tidak perlu mengambil baju itu untuk saya taruh pada tempatnya. Akhirnya proses pendidikan tanggung jawab untuk tidak meninggalkan baju di kamar mandi berantakan. Kenapa? Karena orang tua selalu mengambil alih tanggung jawab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, itu tadi betapa dahsyatnya contoh dari kita. Namanya model, contoh itu model. Anak itu butuh model. Kita ngapain tuh, coba lihat, ingat balita-balita kita. Kita ngapain pasti ditiru. Dia nggak mendengarkan 1000 nasihat, kita nggak akan dengar. Dia hanya butuh contoh dan ditiru. Ya itu tadi, tergambar sangat akurat yang di video itu. Dan berbagai macam cara ya, kami pengalaman kita di sekolah. Anak itu mau kita kasih tausiah atau apa, kalau ustadznya nggak segera bergerak memperbaiki diri ya nggak akan efek. Tapi kalau ustadznya memperbaiki diri ya ada efeknya. Itu Nyun Sewu, ini sudah rumus. Nanti kalau ada komplain-komplain apa, mari kita cek diri kita. Tat, ini anak saya kok males bangun tidur. Bob stop dulu ya. Nanti dicek seperti apa kita gitu. Anak saya masih males sholat ya, kita cek gitu. Untuk berikutnya adalah sekali lagi resep yang kedua adalah tega. Tega ini gimana maksudnya? Anak kita mau belajari anak bersepeda, ya harus tega, kita cul nih gitu. Kita lepas. Ya kalau terpaksa dia jatuh ya maaf, kita harus tega. Jangan sampai kita pegangin terus. Ya mau berbulan-bulan, bertahun-tahun ya nggak bisa. Tapi begitu dia lepas, dia jatuh, dia akan nanti mungkin sakit ya, sakit, rasa ada trauma-trauma gimana itu. Kita coba lagi kapan dia agak pulih, kita semangati lagi ya, motivasinya dikuatkan. Dia semakin semangat, jatuh lagi, bundas lagi ya, tatu lagi, ya, terluka lagi. Kita coba lagi begitu seterusnya, insya Allah nggak berapa lama dia sudah bisa naik sepeda. Yaitu harus tega. Anak kita suruh nak bangun pagi, ya memang kayak ngantuk-ngantuk gitu, kayak kasihan-kasihan gimana gitu. Ya harus tega, kita popong, kita bawa ke kamar mandi, kita usapi. Tat, das bolak-balik tak suruh, tak teriak-teriaki, nggak mau. Ini siapa yang nyuruh kita teriak-teriak itu siapa? Nggak ada. Jadi kita itu dimohon untuk telaten, sabar, nyontoni, bimbing. Jadi bukan nyuruh teriak-teriak. Ayo, bangun. Dibawa ke kamar mandi, diusap pakai air, didoain, ya, didoain a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu didoain semoga dilepaskan ya dari mungkin gangguan biasa orang tidur. Itu nanti terus dibiasakan terus setiap hari, insya Allah akan terbentuk. Kata psikolog mulai terbentuknya itu selama 21 hari, yaitu masa pengeraman 3 minggu itu mulai terbentuk. Nanti sudah agak terbentuk itu 40 hari. Itu teori dari para psikolog, bisa kita coba nanti. Jadi kita sama-sama simultan dari sekolah dengan berbagai macam programnya, dari panjenengan juga disupport ya, seiring sejalan. Semoga dengan cara seperti ini nanti kita bisa
sama-sama mendidik putra-putri kita dengan kompak, dengan sinergi, sehingga putra-putri kita benar-benar bisa menjadi generasi yang soleh dan solehah yang berguna bagi umat dan bangsa. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, selanjutnya kami persilakan kepada Ustazah Nur Habibah selaku koordinator wali-wali kelas, kiranya untuk bisa mengenalkan atau memperkenalkan wali kelas 1 pada tahun ajaran 2020-2021. Kepada Ustazah Nur Habibah, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan anak-anakku yang Ustazah cintai, perkenalkan Ustazah adalah Korlas. Di sini Ustazah akan menyebutkan siapa saja nama-nama Bapak Ibu kalian yang ada di SDMT ini. Ya, nantinya kalian di SDMT ini kelas 1-nya akan dibagi menjadi 5 kelas. Ada kelas 1 Al-Bayan, ada kelas 1 Al-Busro, ada kelas 1 Al-Furqon, dan ada kelas 1 Al-Hikmah dan kelas 1 Al-Huda. Nah, untuk lebih dekat lagi, Ustazah akan menyebutkan nama-namanya. Nanti di akhir sesi ini akan ada pembacaan nama-nama siswa yang akan masuk di kelasnya masing-masing. Untuk kelas yang pertama yaitu kelas Al-Bayan, yaitu Ustadz Ihsan yang akan menjadi wali kelasnya. Monggo Ustadz Ihsan bisa berdiri. Ya, itu beliau adalah Ustadz Ihsan, ya, kelas 1 Al-Bayan. Untuk berikutnya ada Ustazah Silvi di kelas 1 Al-Busro. Monggo Ustazah Silvi bisa berdiri, memperkenalkan diri. Okay. Dilanjut yang ketiga adalah Ustazah Rumaya yang ada di kelas 1 Al-Furqon. Nah, Ustazah Rumaya. Okay. Yang keempat ada Ustadz Bandi yang menempati posisi di kelas 1 Al-Hikmah. Yang terakhir, ya sebelum saya sebutkan yang terakhir, monggo Ustadz Bandi bisa berdiri. Ya. Yang terakhir ada Ustazah Eka di kelas 1 Al-Huda. Monggo Ustazah Eka. Demikian Bapak Ibu pembacaan nama-nama wali kelas di kelas 1. Kami berharap anak-anak bisa nyaman, bisa senang bersekolah di SDMT dan ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid SDMT yang saya hormati dan siswa-siswi SDMT yang kami sayangi. Perkenalkan, saya adalah Ustazah Rumaya, guru kelas 1 SDMT. Di sini saya akan menyampaikan teknik pembelajaran pada masa pandemi ini. Yang pertama, tentang pelajarannya kita menggunakan via online. Ya, jadi aplikasi yang kita gunakan di sini adalah melalui Google Classroom dan Google Meet. Nah, pada pembelajaran ini kita mengadakan 2 sesi. Sesi yang pertama itu pagi hari pukul 7.00 hingga pukul 8.00. Sesi yang kedua itu adalah malam hari pukul 19.00 hingga pukul 20.00. Nah, di sesi yang pertama setiap guru pengajar itu menyampaikan materi dan mengupas seluruh materi pada hari itu. Dilanjutkan dengan pembahasan hingga pukul 9.00. Nah, di malam harinya di sesi kedua, guru mengadakan sesi tanya jawab. Nah, di situ siswa bisa bertanya terkait materi lebih detail dengan mengadakan tanya jawab secara langsung via Google Classroom. Nah, selain itu, untuk mengurangi beban siswa, maka setiap harinya siswa hanya dibebankan 1 mata pelajaran saja. Nah, selain pelajaran
pokok ya, akademik, di SDMT juga ada pembelajaran tentang tahfidz, yaitu hafalan tahfidz yang meliputi Al-Baqarah, Juz Amma, dan hadis pilihan, yang mana itu nanti akan dibagikan oleh masing-masing wali kelas di grup WA masing-masing. Nah, selanjutnya yang kedua itu terkait penilaian karakter. Nah, ini nanti seluruh wali murid bisa mengunduh linknya yang akan dibagikan wali kelas di grup WA-nya. Nah, itu nanti meliputi apa saja? Di sini meliputi pendidikan karakter tentang kedisiplinan, tanggung jawab, ibadah, dan kemandirian. Nah, itu nanti bisa membuka link kami setiap harinya. Nah, untuk persiapannya, maka ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu memiliki email yang aktif. Yang kedua, silahkan mengunduh aplikasi Google Meet. Yang ketiga, aplikasi Google Classroom. Yang keempat, bergabung dengan grup forum 1 via WhatsApp. Dan yang terakhir adalah bergabung dengan grup kelas via WhatsApp selambat-lambatnya tanggal 14 Juli 2020 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Nah, demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya, Bapak Ibu Wali Murid yang kami hormati, anak-anakku siswa-siswi baru SDMT Ponorogo, saya akan membacakan nama-nama siswa yang masuk ke kelas 1 Al-Furqon. Wali kelas 1 Al-Furqon, Ustadzah Rumaya. Berikut adalah nama-nama siswanya. Abrisam Ar-Roshdan Azani Wibowo, Agam Hayu Bilfaqih, Ahza Danish, Altamis Abi Yudia Ulhaq, Aprilia Istofania Majid, Arjuna Saka Aswangga, Aidin Syam Yusuf, Azam Nabiha Asyafa, Chandra Syaidan Tirta Arya, Hafid Rafi Adinata, Iqbal Fathul Fikri, Muhammad Keiza Adi, Ragupta Sagaputra, Sasio Nolan Sahale, Yahya Adinata Pranaja, Zion Dafa Al-Ghazan, Azkia Tadgiratun Nafisa, Danesa Zafironi Maritza, Zakiro Aftani, Faiza Kirana Elkino, Hanna Faida Ayuning Tias, Hanokara Uki Tanaya, Laureta Yola Agata, Nadibi Haifa Labiba, Naura Faranisa Rizkia, Oktavia Lintang Salsabila, Syakwila Alesya Yasmin, dan Samara Ufairoh Zahshi. Demikian Bapak Ibu nama-nama siswa yang masuk ke kelas 1 Al-Furqon. Dilanjutkan pembacaan nama-nama siswa yang masuk di kelas 1 Al-Bayan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak siswa kelas 1 SDMT Ponorogo yang kami banggakan, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Ihsan. Insya Allah akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian menjadi dari wali kelas 1 Al-Bayan. Berikut kami bacakan nama-nama siswa-siswi kelas 1 Al-Bayan. Yang pertama, Ahmad Hafiz Al-Firdaus, Ahza Akbar Pratama, Aidam Sam, Al-Ghafaru Maulana, Arta Asyakuru, Arya Zikra, Dafa Naira, Davin Maiza, Hadik Ahmad, Ibrahim Iqbal Zainuri, Rasya Adam, Rafasya Adam, Muhammad Kenzi Yafik Hamizan, Muhammad Naufal Abiyu, Rayyan Az-Zaidan, Sultan Mahmud Putra Nopan,
Adelia Zakira, Aisyah Amalia, Ascila Adifa, Caira Fayola, Elisia Atayumna, Filzah Fatin Cahya Salsabila, Cihan Kayisa Mazia, Kamali Tuhayu, Nabila Salwa Hamidah, Nadia Serena Darwis, Nafitri Nur Hasanah, Najwa Azura. Demikian Bapak Ibu nama-nama siswa-siswi kelas 1 Al-Bayan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan nama siswa-siswi kelas 1 Al-Busra. Baiklah, Bapak, Ibu, wali murid yang berbahagia, serta anak-anakku yang kami banggakan. Selanjutnya, Ustazah akan membaca siswa-siswi yang tergabung di kelas 1 Al-Busra. Sebelum itu, perkenalkan dulu, Ustazah adalah Ustazah Sylvia Indar Kartika, dipanggil Ustazah Silvi. Ustazah adalah wali kelas 1 Al-Busra. Nah, selanjutnya siapa saja yang bergabung di kelas 1 Al-Busra? Kita dengarkan ya. Bima Rendra Alenta, Faiza Putra Rifai, Faris Putra Al-Hisham, Kenzi Emir Aprilio Roland, M. Habib Fairus Sani, Muhammad Farhan Al-Haidar, Muhammad Habibi Al-Fariski, Muhammad Ilham Zufarid, Muhammad Jamaluddin Afgan, Nabihan Maulaya Husnayain, Priyanda Ahza Argani, Radea Rashida Rizwana Fahridi, Rafasya Azam Al-Fariski, Raska Azam Kasyafani, Zidan Azra Arroyan, Mahesa Radi Al-Fabro, Adera Kelia Az-Zahra, Adkia Akila Ahmad, Aska Dina Daniswara Nugroho Jati, Aufa Yusro Basita, Izzati Putri Najla Wijaya, Kaila Rasya Az-Zahra, Humaira Kinanti Maheswari, Nabila Putri Aishwarya, Natania Tafiza Akilah Andana, Sabrina Farzana Az-Zahra, Tanaya Nafidia Sakib, Yumna Zahira Andea Fitri. Tadi siswa-siswi yang sudah tergabung di kelas 1 Al-Busra selanjutnya akan dilanjutkan di kelas 1 Al-Furqan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan nama saya Ustaz Subandi yang akan mendampingkan belajar dalam di kelas 1 Al-Hikmah yang tadi sudah disebutkan Ustaz Silvi, kelas 1 Al-Furqan. Ini saya benarkan, yang benar adalah kelas 1 Al-Hikmah, seperti itu. Oke, langsung aja saya bacakan. Yang pertama, Arjuna Rajendra Al-Faruqi, Arsyakan Malik Jibrani, Arsyakan Alvino Raihan, Arfinza Rozik, Aska Aldrik, Davin Arkan Saputra, Fabrizio Ahmad Zulfahmi, Faizal Nailul Huda, Kafa Ganesa Nata Negara, Muhammad Alvaro Dialoka, Muhammad Naufal Fadila, Naufan Zaka Gita, Neno Ardiana, Nur Muhammad Al-Hakim, Rafardan Fahri Abdillah, Raika Sidki, Atifa Husni Warda, Ditrinasya Livia, Kalani Putri Pasetia, Kanaya Zahra Susanto, Karunia Berkah, Kanaya Afika, Hanza Putri, Kirana Akila, Lira Alifa, Najwa Zafira, Saluna Hayu Azra, Tesha Nismara, Cindra Rumi. Demikianlah tadi nama-nama yang saya sebutkan. Nanti silakan bisa bergabung di grup kelas 1 Al-Hikmah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi sudah saya sampaikan, mohon bantuannya untuk mendukung subjek dalam belajar. Sekian, terima kasih.
Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Ustadzah Eka, Wali Kelas 1 Al-Huda. Ustadzah akan membacakan nama-nama siswa-siswi yang masuk di kelas 1 Al-Huda. Abdurrahman Al-Hafiz, Adiasta Faiza Dayanta, Al-Fatah Arsenio Rizki, Alfa Rizki Putra Widakdo, Arfa Aishi Syaka, Dafa Atayallah, Damar Abdillah Bratajaya, Damar Faro Albani, Joda Bisma Arsa, Naufal Satria Altaf, Nicholas Abid Pranaja, Panji Erlangga Satriadi, Rakila Arkan Atallah, Raihando Nazam Dias, Sultan Danis Abrizam, Fikram Artus Widiansyah, Aleta Sakwila Rahmadani, Alia Jazila Putri, Esmal Akmar Asahila, Hansa Puspa Triatmaja, Makaila Anissa, Nadira Tafana Nur Amalina, Naswa Ahila Putriyona, Rara Anindya Rofiah, Tihani Putri Prasetya, Yamila Adelmar Zahrani Putri, Zahidah Nafiah Husna, Zahwah Sidkiyah Falilah. Demikian Bapak Ibu pembacaan nama siswa-siswi yang masuk di kelas 1 Al-Huda. Demikianlah Bapak Ibu Wali Murid SDMT, hasil pemaparan dari kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya melalui aplikasi Google Classroom dan Google Meet. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Farid Ma'ruf Fauzi Mustafa. Kepada beliau, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari Bapak-Bapak Ibu, kita apa yang benar yang disampaikan oleh Ustadz Imam, bahasanya SDMT ini tidak akan ada, pendidikan di SDMT karakternya tidak akan berjalan kalau tidak diimbangi dengan apa yang dilakukan di rumah. Maka mari bersama-sama kita didik putra-putri kita menjadi siswa-siswa yang cerdas dan berkarakter. Mari bersama-sama kita bantu berdoa, kita iringi berdoa bersama. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita menjadikan anak yang cerdas dan berkarakter bisa betul-betul terwujud. Sebelum kita berdoa, mari kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma sholatan tunji min ahwali wa afat wa taqdim min hajat wa tutahhiruna min jami'is sayiat wa tarfa'una bi'a'ala darajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sahhil wa yassir umurana, umura madrasatina, umura ustadina, umura ustad asadid wasadidina, wa umura talamidana, wa umura jami' a'dha'i SDMT Ponorogo. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana minas sholihin
minal alimin, minal amilin, minan najihin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dapat memberi semangat baru dan dapat menjadikan putra-putri kita berkesempatan menjadi putra terbaik bagi bangsa dan negara ini. Saya mewakili seluruh ustadz dan ustadzah yang ada di SDMT, mohon dukungan dan doanya semoga bisa dan dapat melaksanakan tugas mendidik dengan sebaik-baiknya. Dan apabila selama penyampaian kami selama acara hari ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.